Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri, para segenap dosen, saya hormati pula para rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, para hadirin rahimakumullah. Pertama-tama maka panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berwajah berkumpul dalam mata lomba LKTI. Kedua kalinya salawat dan salam terlebih dahulu atas baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucap salawat kepada beliau berharapkan syafaat di hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya Aditya Junaidi akan mempresentasikan hasil daripada karya ilmiah yang saya analisis, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren. Pesantren merupakan sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, seharusnya menjadi tempat yang aman bagi santri untuk menuntut ilmu agama dan membentuk karakter. Namun belakangan ini muncul berbagai macam laporan, terutama tentang kekerasan seksual yang terjadi di pesantren yang melibatkan daripada pengasuh, pengurus pesantren dan santri, terutama santriwati. Karena kekerasan seksual itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma agama. Namun dari faktor tersebut, bahwa yang latar belakang daripada pengasuh maupun pengurus yang berada di pondok pesantren itu adalah budaya patriarki yang kuat di pesantren, yang menempatkan kiai atau pengasuh itu sebagai figur otoritatif, karena seringkali dimanfaatkan untuk menutupi atau mengabaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Sehingga di dalam hukum positif Indonesia itu mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Peraturan Menteri Agama ayat 15 Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Nah, di sini saya ambil ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual di pesantren, dan yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, tujuan penelitian saya menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual di pesantren dan mengevaluasi efektivitas hukum serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam perlindungan korban. Ada dua di sini, manfaat teoritis yang pertama dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis itu mendorong reinterpretasi teks keagamaan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, dan manfaat praktisnya sebagai wawasan hukum bagi masyarakat dan membuka kebijakan untuk perlindungan korban. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, deskriptif, dengan analisis literatur fikih Al-Quran, Al-Hadis, serta ijtihad para ulama dan jurnal ilmiah untuk memahami prinsip hukum Islam terkait kekerasan seksual dan membandingkan dengan hukum positif Indonesia. Nah, jadi langsung kita ke pembahasan. Jadi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak kekerasan seksual di pesantren. Nah, jadi kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kriminal berupa kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang lingkungan publik maupun ruang lingkungan domestik. Hal ini dikarenakan adanya sebuah anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, terutama dari segi fisik. Karena kekerasan atau pelecehan seksual menurut pandangan agama dalam agama Islam itu dalam Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda. Kitab suci umat muslim ini tidak pernah memandang rendah perempuan
dan tidak pernah mengajarkan laki-laki untuk bersikap semena-mena terhadap perempuan. Nah, ini terdapat di surah Ar-Rum ayat 21. Nah, selain perspektif dari kitab suci Al-Quran, itu juga terdapat di dalam hadis dan juga di dalam pandangan para ulama. Namun pada poin yang di sini, di antara faktor terjadinya kekerasan seksual adalah bahwa pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keislaman dan norma-norma hukum. Nilai-nilai keislaman sudah terpenuhi, akan tetapi norma-norma hukum itu belum terpenuhi di berbagai pesantren. Karena kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai keislaman, itu kita mampu bentuk perilaku yang baik, kemudian menerbangkan kedamaian, tolong-menolong antara sesama umat Islam dan saling toleransi, sehingga nilai keihsan, yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di Indonesia? Karena di dalam surah Al-Maidah ayat 45 itu menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dengan proporsionalitas dalam sanksi yang dijatuhkan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi hak korban. Karena suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana itu seringkali kita jumpai di negara ini, bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita tersendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum itu memiliki kebijakan hukum dan seluruh komponennya itu seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana serta lembaga permasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengadili terjadinya suatu kejahatan. Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dan juga menurut Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Nah, sudah jelas dalam perlindungan hukum positif di sini sudah dijelaskan tadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta Permenak Nomor 73 Tahun 2022. Kesimpulan, menurut pandangan agama, di dalam agama Islam tersendiri tidak pernah mengajarkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan semena-mena, dan semua perbuatan kejahatan sudah diatur di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan pandangan daripada ulama, serta barang siapa yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang ada maka diberikan hukuman atau ta'zir bagi pelaku yang mengerjakan atau yang melanggarnya, guna untuk menjadi insan yang muttaqin yang memiliki nilai Islam berperilaku baik. Sehingga salah satu untuk melakukan upaya penanganan kekerasan seksual di pendidikan pada Kementerian Agama sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih untuk penyampaian materinya kepada Arif Junaidi. Kepada Dewan Juri kami persilahkan dari Pak Suryapati. Baik, jadi ini sangat menarik ya terkait dengan analisis ya hukum Islam terhadap kekerasan seksual. Jadi ada beberapa yang menurut saya masih belum mengetahui gitu. Tadi bahwa dijelaskan ada beberapa yang belum diterapkan oleh pondok pesantren terkait dengan ajaran Islam.
Nah, ini pondok pesantren, pondok pesantren yang belum menerapkan ajaran Islam. Nah, lalu bagaimana? Apa yang diterapkan? Bagaimana cara untuk menerapkan hukum Islam itu gitu di pondok pesantren yang terjadi ada kekerasan seksual? Itu bisa dijawab dulu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena faktor yang pertama tadi adalah bahwa pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keislaman. Tadi sudah dijelaskan, sudah menerapkan nilai-nilai keislaman, akan tetapi norma-norma hukum itu yang belum diterapkan di dalam pondok, karena kita ini berbasis daripada syariat, karena semua itu sudah diatur di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan juga para ulama, sehingga di dalam agama Islam tersebut sudah terdiri daripada nilai-nilai keislaman, akan tetapi norma-norma hukum yang positif itu belum bisa terrealisasikan di pondok pesantren. Karena sistem daripada pondok pesantren itu adalah sistem budaya patriark, artinya itu sistem perbudakan. Nah, seperti itu. Baik. Itu ya Pak Surya. Kepada Dewan Juri selanjutnya, silakan. Terima kasih. Langsung saja kepada peserta. Saya langsung ke fokus ke rumusan masalah saja ya. Rumusan masalah pertama kan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak kekerasan seksual di pesantren. Pertanyaan saya satu, bagi si korban itu termasuk zina enggak? Kalau bagi korban itu termasuk kategori zina enggak dalam Islam? Kalau di dalam kategori Enggak, langsung jawab. tetap termasuk. Korban kepada korban itu zina enggak? Tetap termasuk, meskipun itu dengan keterpaksaan. Enggak. Oke, ini saya tanya sekali lagi, jawab yang benar. Korban yang sebagai korban pelaku seksual itu termasuk hukum zina enggak dalam Islam? Korban. Oh, tidak termasuk Nah, iya, hati-hati. pelaku baru termasuk. Oke. Dia yang melakukan. Oke, sekarang pelaku. Zina dalam Islam itu dibagi dua kan? Ada zina muhsan, ada ghairu. Nah, kalau sekarang zina muhsan itu yang sudah nikah. Ya. Pelakunya sudah menikah ini. Ya. Gimana menurutmu analisis? Itu bisa diterapkan syariat Islam hukumannya apa enggak? Kalau kita ngomong menurut syariat Islam di Indonesia ini mungkin tidak bisa relevan, karena kita di Indonesia ini diatur dalam hukum positif. Maka kalau kita melangsungkan daripada hukum syariat di Indonesia ini tidak mungkin, karena kita sistem daripada demokrasi itu dengan undang-undang. Nah, mungkin itu Pak. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan ya, berarti korban tidak kategori zina ya? Iya. Oke, terima kasih. Baik, untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Gimana ya, Ibu juga bingung mau mempertanyakan apa ini terkait dengan ini ya, judul karya ilmiahnya dari Aditya. Karena dari judulnya ini adalah analisis tinjauan hukum Islam terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, ketika kita menggunakan tinjauan hukum Islam, itu kan sudah jelas gitu arahnya kemana gitu, antara boleh atau tidak boleh gitu kan. Nah, ini kan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Nah, orang-orang di dalam sana kan orang-orang yang paham agama gitu maksud Ibu. Jadi jika kita tinjau menggunakan hukum Islam, tentu saja hasilnya ya tidak diperbolehkan, ya. tidak diperbolehkan dan dilarang, gitu ya. Jadi bagaimana ini hasil dari analisis si penulis gitu terhadap karyanya, terhadap penelitiannya ini gitu, tinjauan hukum Islam terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren dalam hukum Islamnya. Hasil analisis kan maksudnya kalau kita menggunakan hukum positif kita bisa mengkolaborasikan, maksudnya di sana ada kekerasan seksual, bukan kekerasan seksual ya, misalkan ketika yang antara si pelaku dan korban melakukan atas dasar suka sama suka, itu tidak dihukumi zina ya, tidak ada. Tapi dalam hukum positif
itu mungkin dianggap sebagai suka sama suka. Mungkin bisa, maksud ibu itu lebih luas lah untuk apa ya, untuk dianalisisnya gitu ya. Kalau ini kan menganalisis apa meninjau dari hukum Islam itu saja kan, ya udah mentoknya di situ gitu, antara boleh atau tidak boleh gitu. Oke, tapi ibu pengen dengar sih bagaimana hasil analisis kamu dari penelitian ini gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi terkait atas pertanyaan tadi Ibu, jadi dalam penjelasan ini saya hanya memaparkan bagaimana seandainya akan terjadi. Nah ini, tapi tidak akan pernah sejalan lah, karena kita ini diatur dalam hukum positif maupun undang-undang dasar. Nah ini kan sekedar paparan saja sebagai gambaran, artinya sebagai telah nanti saya untuk ke depannya. Terima kasih. Ya, tapi di kesimpulannya lebih banyak berdasarkan pada hukum positif. Tidak ada sih disinggung tapi sedikit berdasarkan apa? Tinjauan hukum Islamnya. Itu aja. Itu aja, Ibu Duri. Oke. Kita kasih tepuk tangan kepada Aditya Junaidi atas penyampaian pemaparan hasil penelitiannya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Aditya Junaidi atas waktu penyampaian materinya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Aditya. Baik, peserta selanjutnya silakan bersiap-siap menyiapkan laptop. Kita lanjut ya untuk pemaparannya, nanti kita sholat istirahat sholat.